Assalamualaikum, hai Sobat Tivan Channel semua, apa kabar? Alhamdulillah pada beberapa waktu yang lalu kita telah membuat kolam terpal yang bentuknya bulat ini dan telah kita coba untuk memelihara ikan lele. Nah, ukuran dari kolam terpal ini yaitu kurang lebih tingginya sekitar 1,5 meter dengan diameter 1,70 cm. Untuk pembuatan penyangga kolamnya kita menggunakan kayu dari limbah pembuatan triplek, dan untuk penyangga kolam bawahnya kita membuat dari tembokan bata merah. Langsung saja ya kita ke cara pembuatannya. Ini tahap persiapan lahan untuk pembuatan kolam yang akan nantinya kita membuat tembokan untuk penyangga bagian bawah kolam. Agar bentuknya bulat, kita ukur dulu bagian titik tengahnya. Kemudian untuk pemasangan batanya disesuaikan dengan jari-jari lingkaran. Tinggi tembokan ini yaitu 50 cm dengan diameter 170 cm. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian ini kayu untuk pembuatan penyangga atasnya, yaitu dari limbah pembuatan triplek. Penggunaan kayu limbah ini bisa menjadi alternatif sebagai pengganti wire mesh yang harganya ini lebih terjangkau. Dan keawetannya menurut pengalaman bisa mencapai lebih dari 1 tahun. Selanjutnya kayu ini kita pasang di tembokan yang telah kita buat tadi dengan menggunakan paku agar lebih kuat. Kayu ini dipasang sampai semuanya tersusun rapi dan rapat. Setelah rangka penyangga kolam ini selesai dibuat, kita ukur diameter dan tingginya untuk membuat kolam terpalnya. Nah, kita bisa langsung memesannya di toko yang menyediakannya. Setelah kolam terpalnya jadi, maka langsung kita pasangkan. Ukuran tinggi terpal ini dilebihkan 10 cm dari ukuran penyangga supaya nantinya bisa dilipat dan dikaitkan pada kayu penyangga seperti ini. Nah, sekarang kita ke tahap mempersiapkan air kolamnya. Sebelum kolam diisi dengan benih ikan, maka air kolam harus difermentasi terlebih dahulu agar nantinya bibit lele bisa beradaptasi dengan baik di air kolam ini. Kolam ini kita isi dulu dengan air setinggi kurang lebih 50 cm. Nah, kemudian untuk bahan fermentasinya yaitu batang pisang yang kita potong-potong dan dimasukkan ke dalam airnya. Fungsi penambahan cacahan batang pisang ini yaitu sebagai antibakteri. Nah, hasil dari penelitian Fakultas Perikanan IPB juga terbukti bahwa cacahan batang pisang ini mampu menekan patogenitas bakteri Streptococcus
yang merupakan patogen utama bagi budidaya ikan. Kemudian kotoran kambing yang telah kering ditempatkan di karung, lalu dicelupkan ke air seperti ini. Kotoran kambing ini mengandung unsur nitrogen dan fosfor yang bagus bagi biota air termasuk plankton. Nah, jadi kotoran kambing ini sebagai pupuk organik untuk memperbanyak plankton yang merupakan pakan alami untuk ikan. Kemudian kita membutuhkan AM4 perikanan. Kita menambahkan sebanyak 200 ml, lalu dicampurkan ke dalam air kolam. Penambahan AM4 ini dia sebagai probiotik yang nantinya akan mengurai bahan organik yang berasal dari kotoran hewan tadi. Jadi dengan penambahan AM4 ini akan mempercepat proses fermentasi dengan tujuan peningkatan kadar nitrogen dan fosfor. Setelah itu kita tambahkan daun pepaya yang telah kita cacah, langsung dimasukkan ke air kolamnya. Ekstrak daun pepaya ini menurut penelitian terbukti ampuh sebagai bahan antibakteri serta imunostimulan. Daun pepaya ini juga bisa digunakan untuk menstabilkan kadar pH kolam lele dan juga sebagai obat alami bagi ikan lele pada saat musim hujan. Terakhir kita tambahkan garam pada kolam ini, tujuannya yaitu untuk menstabilkan pH air kolam, kemudian mengikat nitrit. Selain itu menjaga agar ikan tidak stres pada saat pemindahan, menghambat pertumbuhan mikroorganisme berbahaya. Air ini kita biarkan selama kurang lebih 1-2 minggu. Nah, nantinya akan berwarna hijau dan banyak terdapat plankton-plankton dan jentik-jentik yang nantinya akan jadi pakan alami bibit lele. Setelah airnya hijau seperti ini, kita tambahkan air sampai penuh. Sebelum memasukkan benih lele ke kolam ini, maka karung yang berisi kotoran kambing tadi harus diangkat. Begitu pula dengan cacahan daun pepaya dan batang pisang tadi juga dibersihkan. Selanjutnya kita masukkan benih lele sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Kita memasang aerator, fungsinya untuk menghasilkan tambahan oksigen pada kolam.